Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya gua, Mr. H, Mr. H, and anything. Di video kali ini bakal ngebahas langsung tentang Arc'teryx. Ini adalah Arc'teryx Edition ya, dimana di video sebelumnya udah pernah saya jelasin. Saya kebetulan dapat equipment untuk di review ya, untuk di review aja bukan untuk dimilikin. Jadi teman-teman yang pengen punya jaket kayak gini atau equipment yang kayak gini, langsung aja cek link description box karena ini saya cuma minjem dari Instagramnya Adventuaria. Buat teman-teman yang mungkin kepo, langsung aja kunjungin Instagramnya untuk linknya ada di bawah ya. Oke, kita singkirkan dulu. Yang pertama nih, saya bakal rutin ada beberapa banyak gear tentang Arc'teryx yang bakal di review di video kali ini ya. Yang pertama ini ada jaket ya, warnanya biru. Kemudian ada yang jaket juga nih warnanya merah, lebih tebal. Kemudian ini jaket juga warna grey, lebih tepatnya dark grey gitu ya. Jadi abu-abunya gelap, bukan abu-abu yang light kayak gitu. Karena nanti ada juga yang warnanya light. Ini yang ada juga lagi jaket ya. Ini warnanya orange. Kemudian ada juga ya warnanya orange, cuma lebih light ya orange-nya. Nih orange agak kuning gitu ya. Dan ini yang tadi saya bilangin ada grey, tapi grey-nya light. Grey-nya lebih pudar warnanya, lebih cerah kayak gitu. Dan ini ada green army, tapi yang ini celana ya. Nah, ini bakal saya review semuanya mulai dari atasnya dulu ya. Jadi teman-teman simak video ini sampai habis, teliti melihat karena mungkin ada beberapa minus yang bakal saya tunjukin di video kali ini, oke? Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap video yang ada di konten gua agar gua terus bersemangat dalam membuat video dan konten menarik lainnya, oke? Yes, kita mulai dari celananya dulu ya. Ini celana satu-satunya one and only ya. One and only celana yang saya review di Arc'teryx Edition kali ini. Jadi ini sebenarnya celana 7/8 ya. Lebih tepatnya 7/8 karena ini di bawah apa nih? Di bawah betis ya, di bawah dengkul. Di bawah dengkul sih lebih tepatnya. Jadi ini kalau nggak salah serinya Gamma ya, Gamma LT, kalau gitu Gamma short pants ya. Ini bisa dilihat dari tipikal resletingnya yang kanan kirinya seperti ini. Biasanya edisi kayak gini tuh ya edisi Gamma, Beta, Alpha kayak gitu. Nah kalau nggak salah ini lebih cenderung ke Gamma ya. Mungkin nanti teman-teman yang lebih paham bisa langsung komen karena saya nggak sempet ngikutin satu-satu ya. Kita mulai dari ininya dulu nih, apa nih namanya, celana. Jadi di celananya ini warnanya green ya, green lebih ke green army atau hijau tentara ya, tapi ini tanpa motif. Kemudian ada logo full border di sini ya, logo full border, di mana ini logo full bordernya itu sangat simetris ya, seperti biasa lah ya, namanya brand original ya pasti kayak gini buatannya ya. Kemudian di bagian sakunya itu ada saku di bagian kanan dan kiri. Ini sebenarnya milik kargo ya, kargo mana ada saku di kanan dan kirinya. Cuman ini ada sedikit motif kayak gini ya, sedikit motif jahitan tengah yang dilepas kayak gini. Ini motif bawaan ya teman-teman. Dan resletingnya ini pakai bukan water zip ya. Ini pakai resleting biasa, cuma dia nggak dijahit ini ya, cuma dilem aja ya, biasa Arc'teryx kan kayak gini ya. Nah ya, resletingnya masih sangat bagus. Kemudian ini bagian bawahnya 78, nggak ada jahitannya juga. Ini di bagian bawah kayak gini ya, full polos. Kemudian di bagian kanan, itu tadi kan di bagian kanan ya, di bagian kanan yang mana ada logonya full border tadi. Nah di bagian kirinya juga ada nih sakunya. Jadi sakunya ada dua ya, kanan dan kiri untuk yang berresleting, dan ada dua juga di bagian kanan dan kiri untuk yang no resleting ya, kayak gini. Nah kemudian ini ada juga resletingnya tentunya di bagian kirinya, motifnya juga sama seperti ini. Dan untuk bagusnya untuk yang edisi Gamma ini, dia itu udah include sama original beltnya ya. Jadi teman-teman nggak usah beli belt yang model kayak gini, yang mana ini beltnya juga nggak kaleng-kaleng ya teman-teman. Materialnya juga dari polyethylene UTX Flex ya, yang mana ini salah satu material yang banyak digunakan oleh brand-brand gede juga, termasuk Mammoth ya, dan beberapa brand lain yang lain ya. Biasanya Duter juga pakai yang kayak gini kalau nggak salah.
Ya, kemudian untuk beltnya seperti itu ya. Beltnya juga bisa diatur tentunya, kencang atau enggaknya, size-nya. Kemudian ini sistem apa nih namanya ya, pengait di celananya itu pakai lock, apa nih namanya, button gitu ya, lock button. Jadi lock buttonnya itu ditekan kayak gitu ya. Lock buttonnya ditekan. Kemudian ada resleting utama, tentunya dari YKK juga ya, bisa dilihat mungkin YKK, dan masih sangat lancar ya. Kemudian di bagian dalamnya ada tagnya, tag washnya, original tagnya juga bisa di sini. Dan ini untuk size-nya 32 ya, 32. 32 ini kalau nggak salah diameter lingkar pinggangnya 81 cm. Cuma nanti bakal saya jelasin juga di deskripsinya. Mungkin saya ukur habis ini dan saya cantumin ya. Oke, basically seperti itu. Kita langsung cepat aja karena equipment kita ada banyak. Kita lanjut next. Ada jaket. Ini jaket Arc'teryx seriesnya apa ya ini ya? Ini mirip kayak Gamma LT ya, mirip kayak Gamma LT, cuma yang no hoodie ya, mirip banget. Cuman mungkin lebih pasnya saya juga nggak paham ya. Maksudnya lebih tepatnya nih yang tipikalnya apa, karena tipikal jaket kayak gini tuh mirip sebenarnya Arc'teryx tuh. Nah, model kayak gini kan biasanya ada di Gamma ya. Nah, kemudian materialnya juga mirip yang Gamma LT, yang mana mirip kayak soft shell, cuman ini soft shellnya itu agak tipis ya. Nih bisa dilihat ya, ini bukan jaket running ya teman-teman, jadi ini lebih ke soft shell ya. Oke, kita review dari bagian depannya dulu. Bagian depannya kayak gini, ada logo Arc'teryx ya. Arc'teryx-nya mungkin agak nggak kelihatan, cuman ini sebenarnya kalau dilihat secara visual langsung pakai mata ini kelihatan kok, jelas banget ya Arc'teryx. Tapi ini bukan logo border ya, ini lebih ke ripstop sablon kayak gitu. Kemudian ada resleting saku di bagian dada sebelah kiri ya, yang mana ini resletingnya bisa dijadikan juga sebagai pakai bling jaket ya, karena ada resleting dalamnya. Nanti kita coba simulasinya kayak gimana. Kemudian ada juga resleting di bagian lengan sebelah kiri ya, lengan sebelah kirinya seperti ini. Resletingnya semuanya dari YKK ya, ini resletingnya. Kemudian untuk bagian depannya tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk lengan velcro-nya dia pakai velcro khasnya Arc'teryx yang kayak gini. Jadi velcro-nya kecil, tipis gitu ya, tapi bisa dilihat sangat compact ya. Most of Arc'teryx brand jaket ya, especially itu pakai yang kayak gini velcro-nya. Dan ini velcro yang jarang dipakai di brand lain ya, menjadi ciri khas tersendiri dari brand ini. Ya, ini apa nih namanya nih? Motif dari depannya seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya ada tali kerut beserta stopper yang tentunya masih sangat elastis ya, bisa dilihat tali kerut dan stoppernya masih sangat bagus, elastis ya, bisa dilihat. Dan tagnya seperti ini ya. Ini kalau tag-tagnya seperti ini biasanya itu seri yang sangat lama ya, di under 2010 biasanya ini produksinya ya. Tagnya belum yang kayak tadi kan ada tuh tag washnya yang panjang. Nah kalau ini ada kodenya kayak gini, tapi ini tetap dijamin original ya. Oke, ini untuk tag washnya kayak gitu. Tag atasnya tuh kan, biasanya tag-tag yang kayak gini tuh identik sama made in Canada biasanya, karena emang produk ini kan emang promotornya kan dari sana ya, dari Kanada kayak gitu, dari Europe. Biasanya kalau yang made in Canada itu tagnya ya ada tag yang kayak gini, tag agak gede gini, tag washnya ya. Oke, ini untuk size-nya S ya, S. Sestak S Europe biasanya itu identik dengan M atau bahkan L Indo. Nanti saya cantumin juga panjang kali lebarnya ya. Itu untuk bagian depan. Kemudian untuk bagian belakangnya kayak gini. Bagian belakangnya ini full polos ya teman-teman, full polos. Ada sedikit motif di bagian bawah kayak gini ya. Motif bawahnya itu dibikin apa nih, di bawah ketiak tuh dibikin motif kayak gitu. Dan nah ini baru kelihatan ya ada minusnya nih. Ini ada minus ya teman-teman. Ini minus kayak lebih ke apa ya, bukan bolong sih, ini lebih ke kegores kayaknya deh ini ya, di bagian leher teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat nih bagian leher itu ada sedikit minus kecil banget ini sih kayak nggak salah seujung pulpen kali ya. Ini ujung pulpen ini ada goresan, lebih ke robek, bukan robek sih, ini kayak goresan cuman nggak masuk ke dalam gitu, nggak tembus ke dalam teman-teman.
Jadi ini kalau dalamnya tuh nggak robek. Biasanya kalau kayak gini tuh dia apa ya namanya, nyangkut gitu loh, nyangkut ke kena kawat bal atau apa gitu, dan akhirnya ya kayak gini. Ya walaupun tipis juga nggak kelihatan juga sih, cuman kan namanya orang kan ya beda-beda ya. Kita kan apa nih namanya, ada yang pakai minus dikit itu nggak nyaman, atau yang bahkan nggak kelihatan juga nggak masalah. Nah ini juga ada minus dikit teman-teman di sini ya. Ini ada lubang kecil banget, ini tembus kalau ini ya, lubang kecil sejarum. Ini mungkin kalau nah ini kecil banget ya, sejarum, ini lebih kecil malah dari bupen, kecil banget di bagian apa nih, pinggang ya, pinggang atau pantat sebelah kiri ya. Oke, itu untuk Arc'teryx seri Gamma ini ya. Kayaknya nggak salah ini Gamma LT No Hodi ya, mirip banget. Kita lanjutin lagi ke seri yang kayak gini ya. Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini seriesnya Nodin tapi yang No Hodi ya. Nodin itu ada, karena series-series itu yang kayak gini ya, itu banyak banget teman-teman Arc'teryx ya. Oke, kita mulai. Jadi ini jaketnya. Oh iya, tadi yang ini belum saya praktekin ya, tentang pakai blingnya ya. Ini packable jaket teman-teman ya, atau jaket yang bisa di packing kecil kayak gitu. Caranya kayak gimana nih ya, videonya boleh disimak. Jadi bagian yang dia apa nih namanya, ada resletingnya, itu dimasukin ke dalam kayak gini. Nah, dimasukin terus ke dalam kayak gini sampai semuanya dirasa masuk kayak gitu. Nah ini kan gede kan. Nah ini ternyata gede loh teman-teman packingnya, walaupun jaketnya terkesan kayak kecil gitu ya, atau sakunya juga kecil, cuman ini muat untuk keseluruhan jaketnya gitu. Nah ini kayak gini ya packingnya. Ini kalau kita tata juga bisa jadi agak lebih rapi sih. Nah kayak gini ya. Ini ya kecil ya, bisa diulang kecil. Oke ya, kita lanjutin lagi yang tadi ya, yang ini serinya Nodin cuman yang No Hodi. Nah uniknya biasanya kalau yang jaket running itu resletingnya lebih kecil ya, atau lebih compact, cuman sedikit kayak gitu. Ini ada satu resleting di sini, biasanya sih pakai bling harusnya. Nah ya kan packable, dia ada resleting dalam. Mungkin langsung kita praktekin aja kali ya cara pakainya kayak gimana. Jadi kayak sama kayak yang video part yang tadi ya, kita masukin aja. Nah ini malah lebih kecil lagi nih pakai blingnya, lebih kecil dan lebih panjang ya, seperti ini, dan bisa di resletingin. Nah ini kecil banget sih teman-teman, lebih kecil dari botol 500 atau 600 ml, ini lebih kecil ya. Ini saya punya botol 500 ml tuh kan, dia size nya lebih kecil. Oke, ini untuk packaging jaketnya ya, dan ada semacam gantungan gitu, bisa dikaitin di mungkin di jaket atau di centelan atau apapun itulah ya. Oke, kita balikin lagi kayak semula ya, kita balikin kayak semula. Oke. Nah ini untuk seperti ini ya, logonya ada dua ya. Ada dua teman-teman, yang besar itu di sebelah kiri, dada sebelah kiri tepatnya, yang mana di sini itu dia ditulisin juga sama nama si brand ini ya, Arc'teryx. Kemudian di belakang juga ada logo, ini tepatnya di tulang ekor ini ya, belakang tulang ekor ada juga logo Arc'teryx, yang mana dua-duanya ini adalah sabun ripstop ya. Jadi jelas sabun kayak gini tuh lebih kuat, dan biasanya nggak bakal luntur walaupun dicuci pakai mesin sekaligus ya. Kemudian untuk lengannya pakai velcro seperti biasa. Velcro-nya Arc'teryx tuh ya kayak gini, mirip tipikalnya mirip-mirip ya. Tadi kan yang video sebelumnya juga kayak gini kan, velcro-nya compact kayak gitu ya, kayak gini. Tadi ini yang saku ya, saku sekaligus sebagai apa namanya, packable jacket, dan ini untuk tag wash-nya ya. Tag wash-nya seperti ini, ada kode produksinya juga. Kemudian untuk bagian bawahnya dia pakai stopper dan tali kerut, yang mana ini masih sangat elastis ya, bisa dilihat. Nah, jadi hanya itu ya teman-teman. Oh ya, ini untuk bagian dalamnya ya, sorry belum saya liatin. Nah ini bagian dalamnya, ini tagnya S ya, cuman ini S woman. S woman biasanya itu setara sama S men's Indo ya. Kalau buat woman biasanya dia M atau bahkan L ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutin untuk video selanjutnya.
Oke, kita lanjutin untuk part selanjutnya. Ada Arc'teryx juga lagi. Ini seriesnya seperti biasa ya, series yang paling general. Yang paling general susah dicari, cuman juga banyak peminatnya gitu ya. Aduh, ini berisik. Ini adalah Arc'teryx Squamish ya, Arc'teryx Squamish jacket. Ini warnanya mango orange ya, beda sama yang jaket yang tadi. Ini warnanya kan kuning, kuning agak orange juga, tapi lebih strong ke kuning. Kalau ini orange-nya lebih strong juga ya, orange-nya lebih strong. Ini series Squamish ya, yang paling banyak diminati karena harganya masih under sejuta kalau kayak gini biasanya. Masih di kisaran ya 600, 700, 900 ya, walaupun ada sih yang ngejualnya udah di atas 1 juta. Cuman ya nanti teman-teman bisa koreksi aja lah ya, dibanding-bandingin dulu toko-tokonya harganya kayak gimana ya. Walaupun ini saya pinjam dari Arc'teryx ya, saya pinjam dari Adventuria, bukan berarti saya menjudge bahwasanya di sana itu paling murah ya. Cuman ya teman-teman harus selektif juga kan dalam memilih. Sorry mas, gak jadi di endorse ya ini berarti. Oke. Seperti biasa ya, ini series Squamish, logo ya, ada logo, kemudian ada nama dari logonya, dan ada saku kecil di sini. Biasanya sih pakai bling jacket juga. Nah kayak gini ya, langsung aja kita praktekin, nanti aja ya. Terus di bagian bawahnya ini pakai velcro, bukan velcro, apa nih namanya, tali kerut ya, lebih kecil ini tali kerutnya. Kemudian di bagian kanan dan kirinya biasa pakai lengan velcro khas Arc'teryx kayak gini, lengan velcro-nya. Dan kemudian ini hoodie ya, model hoodie. Bisa dilihat ini sampai ke titik gantungannya itu udah emboss juga nih, Arc'teryx nih, logo timbul juga, keren. Sedetail itu, saya menyukai detailing yang bagus ya teman-teman dari sebuah jaket ya. Oh, ini ada minus ini. Ini ada minus, kayaknya kena putung rokok deh ini. Ini segini ya teman-teman gedenya. Ini tembus sih teman-teman. Cuman mungkin nanti saya saranin buat dijahit aja kali ya sama si adminnya ya. Tuh, lumayan ini mah. Ya nggak gede amat sih. Ini nggak sampai 1 cm ya. Ini 0,5 cm kali ya. Cuma kalau dijahit sih kayaknya better sih. Nanti coba deh saya kasih saran ke abang-abang yang jualan ya. Oke, ini Arc'teryx ya, seriesnya Squamish. Dia ada belakangnya ada bagian kayak gini. Apa sih namanya? Tali kerut buat leher ya, buat leher hoodie-nya. Nah, ini yang mungkin sempat ada yang nanya ya tentang Arc'teryx, Bang. Arc'teryx yang Squamish tuh ada yang ada apa nih, pengait belakang dan ada yang enggak ya. Jawabannya emang iya, betul. Karena saya beberapa kali nge-review jaket Arc'teryx ya, series Squamish itu emang ada 2. Nah, nanti bedanya di apa nanti saya jelasin ya. Nah, ini untuk size-nya kalau nggak salah size, aduh nggak kelihatan lagi. Nanti saya ukurin deh ya, banyak kali lebarnya saya cantumin di video. Ini untuk saginya seperti ini ya, Squamish ya. Kondisinya masih sangat bagus sih ini. Cuma ada minusnya tadi. Kalau ini misal ditambah mungkin lebih better ya, lebih bagus kayak gitu. Oke, kita lanjutin ke sagi yang ke berapa nih, nggak tahu lah. Nah, ini ada series Squamish lagi teman-teman. Cuman series Squamish-nya itu dia nggak ada apa nih namanya, pengarut hoodie ya di bagian belakang. Nah, bedanya itu adalah dari manufacturingnya dari perusahaan atau dari negara mana dulu ya. Biasanya kalau yang bagian bawahnya itu, bagian belakangnya itu nggak ada pengarut, itu dia dari made in Thailand dan unisex biasanya, unisex ya. Sebenarnya saya lebih menggarisbawahi di unisex ini ya. Unisex itu berarti bisa dipakai buat cowok, bisa dipakai buat cewek kayak gitu. Nah, biasanya karena dia ini unisex ya, jadinya bagian belakangnya itu nggak dikasih tali kerut seperti ini. Cuman kalau biasanya yang tali kerut kayak gini itu identik sama yang mens kayak gitu ya, atau buat cowok kayak gitu. Nah, oh ya, ini tadi belum kita praktekin ya, pakai bling jaketnya kayak gimana. Ini sama ya, cara pakai lagi bling jaket itu semuanya sama ya. Jadi kita buka dulu resleting atau resleting saku yang mana sekaligus sebagai pakai bling jaketnya. Kita buka dan kita masukin ini, apa nih namanya, jaketnya. Oh, ini malah bagus banget ini, pakai blingnya simetris kayak gini. Ini mirip kayak dompetnya ibu-ibu ke pasar ya ini ya. Tuh kan, bagus banget nih, simetris, kecil ya, Arc'teryx, bisa dilihat.
Oke, ini seri Squamish juga ya, sama warnanya grey, lebih ke dark ya, dark grey atau abu-abu gelap ya, mix agak hitam gitu istilahnya. Nah, biasanya kayak biasa ini ada lengan velcro, bukan lengan velcro, apa nih namanya, sleting sekaligus pakai bling jaketnya. Kemudian untuk lengannya dulu ya, biasa ini lengannya pakai lengan velcro, yang mana velcronya khasnya Arc'teryx. Ini masih bagus banget sih ini. Seri yang Squamish yang grey ini masih bagus banget ya. Nggak tahu kenapa nih masih kinclong, kaku ya kayaknya. Bahkan ini untuk velcronya nggak ada apa nih namanya nih. Masih sangat lurus nih, nggak ada bengkok-bengkoknya sama sekali. Ini keren. Ini untuk kondisi second yang kayak gini mah lebih mending beli kayak gini kan, dapat setengah harga. Cuman kondisinya kayak baru kan ya. Ini setting utamanya kayak gini ya teman-teman ya, khasnya Arc'teryx lah. Ini untuk size nya XS. XS biasanya kalau buat Indo lebih ke M ya, bukan lebih ke S tapi lebih ke M. Nanti saya cantumin juga panjang kali lebarnya berapa biar makin jelas ya. Bagian bawahnya seperti biasa ada tag wash ya, ada tag wash. Kemudian dia ada yang namanya apa nih, tali kerut dan stopper. Masih sangat elastis, masih bagus ya, keren. Dan ini ada stopper juga di bagian lehernya ya, leher buat hoodie-nya. Kemudian ini juga apa nih namanya, untuk bagian bawahnya kayak gini ya, settingnya dari YKK, dan velcro-nya masih bagus ya, udah saya jelasin. Kita coba aja langsung buat langsung bikin jadi pakai bling kayak gimana. Nah, pakai blingnya kayak gini teman-teman, mirip kayak yang orange tadi ya, memang mirip sih, kan seriesnya sama anjir. Ini seriesnya Squamish ya. Nah, ini masih bagus banget. Oke, kita lanjut ke jaket selanjutnya. Ini seri Atom ya. Nah, ini seri yang mulai semakin langka ya. Biasanya harganya udah di atas 1 juta sih, 1.700.000, 1.500.000. Nanti teman-teman cek aja lah berapa video berapa harganya ya. Oke, ini seriesnya adalah Arc'teryx tipe apa nih namanya, Atom atau Atom LT ya, atau Atom LT jaket. Series Atom itu ditandai dengan adanya material penghangat di dalamnya ya. Jadi ini bisa dilihat ya dari videonya aja, bisa kelihatan lebih tebal, dan secara apa ya, kompaknya material itu kelihatan lebih kompak ya, karena dia lebih rapat kayak gitu ya. Emang ini yang dicari emang kehangatannya ya. Ini kayak gini, jadi bagian dalamnya Arc'teryx ya, bagian luarnya ya, dari logonya ada logo Arc'teryx warna putih ya, kayak gini. Simbolnya tentunya pakai sablon gripstop kayak biasanya. Dan ini lengan bukan lengan velcro ya, lebih ke lengan kerut ya, masih sangat elastis dua-duanya. Ini warnanya merun ya teman-teman, warna yang paling apa ya, aduh berisik anjir. Ini warnanya merun, jadi merun adalah warna yang bisa dibilang paling apa ya, paling digemari ya, karena emang susah dicari dan bagus emang warnanya. Saya prefer juga dengan warna kayak gini. Nah, di bagian hoodie-nya ini ada kan, karena nggak ada apa nih namanya nih, tali kerut di bagian apa nih, tali kerut di bagian leher ya. Jadi dia ada tali kerut satu di sini dan ada tali kerut di bagian ini apa nih namanya, semacam elastisitas gitu ya di bagian hoodie-nya. Kemudian ini untuk tag-nya itu SM. Ini M ya. M, tapi woman apa men ya? Nggak kelihatan ini. Woman deh kayaknya. Ntar saya ukurin deh ya, panjang kali lebarnya berapa. Nah, ini yang ngebedain. Nah, ini ya, bagian innernya itu dia lebih tebal teman-teman. Lebih tebal dan pasti lebih hangat ya. Bahkan ada sentuhan material Polartec yang kayak gini. Jadi Polartec campur sama si material bawaan dari Atom LT ini ya.
Ini untuk thermal washnya kayak gini, dan di bagian bawahnya ada tali kerut yang mana disertai sama stopper ya, stopper buat si jaket. Tentunya masih sangat elastis ya. Untuk logonya kalau nggak salah emang hanya di depan aja, cuman dia dilengkapi langsung juga dengan saku di sebelah kanan dan kiri ya. Nih sakunya di sebelah sini ya. Untuk seri yang ini dia nggak pakai bling ya teman-teman, jadi ya materialnya kayak gini gitu. Nah, betul, ini dia nggak pakai bling, cuman ini kondisinya masih sangat bagus sih. Ini nggak ada minus, nggak ada hole, dan oke lah. Ini buat jaket second malah bagus banget nih. Oke, yang terakhir ini dia maskotnya ya. Saya sengaja taruh jaket yang materialnya Gore-Tex di akhir karena emang jaket yang kayak gini lagi mahal banget harganya, udah nggak ngotak sekarang. Harga bekasnya ada bahkan yang jualan di harga 3 juta. Udah ya, teman-teman ini sini kak. Ini seri beta ya, seri beta LT kalau nggak salah. Nah kayak gini ya, ini bagus banget sih kalau menurut saya. Seri beta LT ini warnanya ice blue ya, biru, cuman birunya cerah, biru langit, biru es kayak gitulah ya. Resletingnya ada 3 ya, basically ada 3, 1 2 3. Yang satu tengah buat body, yang 2 samping kanan kiri buat saku ya, dan masih sangat lancar ya water ziplocknya. Kemudian ini untuk materialnya ini full Gore-Tex ya teman-teman. Nah ini materialnya full Gore-Tex, ada logo Gore-Tex-nya di sini. Ini bisa lihat ya, full border yang demikian dengan logo dari si si burungnya ya, itu juga full border juga kayak gitu. Dan ini lengannya bukan pakai lengan velcro tapi pakai tali kerut kayak gini. Ini untuk resletingnya dari YKK ya. Ini masih sangat bagus banget sih teman-teman kalau menurut saya ya, karena nggak ada yang kopek. Simsilnya juga masih melekat sempurna kayak gini. Bisa lihat ya, simsilnya masih sangat bagus tuh ini. Tuh masih sangat rapat. Ini saya balik aja ya biar teman-teman nih biar detail ya. Ini simsilnya masih sangat melekat kuat ini. Ini bagian atasnya kayak gini. Nah ini mens size-nya S ya. Untuk mens biasanya sih S sih identik sama M Indo, hampir bahkan ada yang L ya. Terus ini ada sakunya biasa dari logo Gore-Tex sih. Oh ya kan, bener. Nah ini ada Gore-Tex-nya di sini. Wah ini masih sangat kayak bagus sih teman-teman, bagus banget. Oh ini water zip-nya kayak gini ya, water zipnya kayak gini. Dan di bagian belakangnya ada stoppernya, yang mana ini nyambung ke bagian samping kayak gini ya. Ini bisa kita atur, jadi ini mirip kayak yang squamish warna orange tadi. Ini juga ini udah dicuci juga apa ya, kita belum deh. Nah baunya wangi ya soalnya. Oke. Ini masih sangat bagus ya teman-teman, jadi saya nggak bisa komen banyak karena ya saya review apa adanya. Ini lengannya masih sangat bagus juga, dan mungkin nanti kita lanjutin ke waterproof testing, perlu nggak ya? Mungkin perlu ya. Nah selanjutnya adalah waterproof testing dari video kali ini. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dari segmen kali ini, dan jangan di skip ya teman-teman, karena ini adalah penampakan waterproof testing asli ya, tanpa diedit dan langsung menggunakan air yang mengalir langsung aja. Kita simak videonya berikut ini. Oh iya, jangan lupa untuk like and share setiap video ada di konten gua ya, dan jangan lupa untuk subscribe channel gua agar gua terus bersemangat dalam membuat video dan konten menarik lainnya. Oke, yang pertama ini Arc'teryx Gamma Short Pants, bisa lihat high waterproof. Gua kasih apa namanya nih, air yang mengalir, dan hasilnya air nggak ada yang nempel satupun ya. Itu keren banget sih yang ini. Ini kondisinya like new ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada seri Gamma juga yang no hoodie. Ini juga high waterproof, bisa lihat nggak ada air yang bersisa di situ, yang keserap juga nggak ada. Jadi
waterproofnya juga waterproof high ya. Kemudian yang ketiga ada Arc'teryx Snowdin yang no hoodie, ini series lightweight, sama high waterproof juga ya, bisa dilihat gue kasih air mengalir dan nggak ada apa nih timbulan air yang menyerap kayak gitu. Kemudian yang keempat ada seri Square Mist yang warna orange, ini juga gue kasih air yang mengalir dan nggak ada satupun air yang masuk ya. Kalau teman-teman lihat, nah itu kayak gitu. High waterproof. Kemudian ini yang kelima ya, Arc'teryx Square Mist juga yang seri Grey Dark, dan ini high waterproof juga ya. Bisa lihat tuh airnya langsung ngalir ya, nggak ada sisa yang masuk. Kemudian ini yang seri Atom LT ya, Atom LT yang warna merun, warnanya bagus banget, cakep, dan itu high waterproof juga, bisa lihat dari videonya ya, kayak gini. Dan ini adalah series terakhir jaket pada kali ini, yaitu Beta LT dan satu-satunya jaket Gore-Tex pada video kali ini ya. Bisa lihat waterproofnya masih tinggi dan hingga ke water ziplocknya juga masih high waterproof. Oke.